Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian. Selamat malam. Lemas ya Pak ya. Selamat malam Bapak Ibu jemaat sekalian. Nah, agak lega. Jadi kita semangat semuanya. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan karena pada malam hari ini kita bersama-sama bukan hanya jemaat GKI Indramayu tetapi kita bersama dengan jemaat Pos Losarang dan Bajem Eretan bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti acara PA yang diadakan pada malam hari ini dengan tema Eloi Eloi lama sabachthani. Benarkah Allah meninggalkan Yesus yang akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Triyuwono. Jadi kita bersyukur karena saya sih baru ini ya, selama saya ada di Indramayu kita PA bersama-sama. Biasanya sih hybrid, online, onsite atau juga online. Dan kebetulan di sini saya melihatnya saya penuh dengan sukacita karena bisa melihat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian hadir di tempat ini. Nah, mari kita akan mengawali PA kita pada malam hari ini dengan menaikkan pujian. Karena kita bersyukur kita telah bertemu lagi untuk memuji Tuhan, kita bertemu dalam kasih-Nya dan semua ini untuk kebaikan-Nya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi Tuhan, kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Bertemu lagi, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan sama-sama memuji Tuhan. Lagi dalam kasih, sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Bertemu saling menyembuhkan. Puji
kita memasuki lebih dalam acara PA kita pada malam hari ini, mari kita membukanya dalam doa yang akan dipimpin oleh penatua. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Kita bersyukur bisa kembali berkumpul dalam pemahaman Alkitab saat ini. Dan kami, Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat Indramayu beserta Posaran dan Bajameretan mengucapkan selamat datang kepada Pendeta Stefanus dan terima kasih berkenan hadir dan melayani memimpin dalam pemahaman Alkitab saat ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami hendak melaksanakan pemahaman Alkitab di tempat ini. Kiranya hikmat Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami sehingga semakin hari iman kami semakin dikuatkan dan kami semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih bersama Engkau. Sertai pelaksanaan acara ini sehingga pada akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Bakti. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan bersama-sama memasuki inti dari acara kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama memahami Alkitab dari tema kita, yaitu Eloi lama sabachthani. Tapi sebelumnya, karena bukan saya yang akan berbicara, saya akan persilahkan kepada Pendeta Stefanus untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan adik-adik, selamat malam semuanya. Ya, saya mau katakan saya sangat bersuka cita hari ini, tapi sebelum saya teruskan, saya mau memperkenalkan diri dulu, bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan saya. Nama saya Stefanus, istri saya satu di sana dan anak saya satu. Wah, langsung lihat sana, Bu, ini artisnya di sini, jangan lihatnya ke sini. Dan ini PA pertama kali juga yang saya pimpin selama ini. Jadi sebelum pandemi, saya sepertinya juga udah lama nggak mimpin PA. Masa pandemi kemudian libur karena kami mengubah namanya di sana, tidak lagi PA. Karena kalau PA nggak pernah banyak. Kenapa? Karena kalau udah bicara tentang pemahaman Alkitab, pasti kesannya adalah serius, ya kan? Nah, jangan khawatir Bapak Ibu. PA kali ini tetap serius. Jadi tidak akan menghibur juga bahwa saya akan membawakan dengan tanpa keseriusan, enggak juga ya. Dan saya dari Tasikmalaya, Bapak Ibu, mungkin ada juga, saya baru ketemu juga dengan Mbak Helga. Salam kenal ya Mbak ya. Dan Mas Topo, selamat sudah menjadi seorang suami. Ceria sekali hari ini. 3 minggu dong. Ya, 3 minggu. Ya, kita beri tepuk tangan. Buat apa tepuk tangannya? Saya belum selesai juga. Bapak Ibu, saya mau kita mulai dari tema yang ditulis, diredaksikan oleh GKI Indramayu, semua timnya. Bunyi temanya adalah Eloi lama sabachthani. Eloi atau Eli sama saja. Eloi itu penggunaan dari Injil Markus dan Eli itu dari Injil Matius. Tapi gini, Eloi lama sabachthani, lalu di bawahnya ada benarkah Allah meninggalkan Yesus? Bagaimana kalau pertanyaan ini langsung saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua? Benar enggak Allah meninggalkan Tuhan Yesus? Oh, saya enggak dapat jawaban yang meyakinkan. Betul tidak bahwa dalam seruan itu Allah Bapa sedang meninggalkan Tuhan Yesus? Yang betul? Yang betul? Boleh. Allah meninggalkan Tuhan Yesus. Oke, yang sisanya? Sisanya tidak. Sisanya Allah tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Oke. Tadinya, saya suka dengan jawaban ini. Karena kalau ibu bapak semua akan mengatakan tidak, Allah Bapa tidak meninggalkan Tuhan Yesus, maka saya akan langsung doa penutup. Karena untuk apa lagi menjelaskan hal yang jawabannya sudah Bapak Ibu tahu.
Jadi kalau Bapak Ibu mau segera doa penutup, maka jawab lagi pertanyaan saya. Benarkah Allah Bapa meninggalkan Yesus? Saya benar, tetap benar. Baik Bapak Ibu, saya menggunakan, nggak kelihatan ya, yang lainnya nggak pakai merah kok. Itu tulisannya Bapak Ibu, Eli Eli lama sabachthani. Jadi kalau ada yang masih membacanya, menyuarakan dengan sabachthani, keliru. Membacanya adalah Eli Eli lama sabachthani. Oke, kita ucap bersama-sama ya. Eli Eli lama sabachthani. Jadi nggak pakai sabachthani, bukan gitu ya, karena itu penggunaan dalam bahasa Ibrani-nya. Eli Eli lama sabachthani. Bapak Ibu, adakah dalam hidup kita semua saat kita mengalami peristiwa yang paling pahit, yang paling nadir, dan kita tahu kita udah nggak mampu lagi untuk mencari penyelesaian, atau ini berkait dengan hal-hal yang di luar kendali kita, pokoknya kita merasakan tekanan yang hebat, dan kita merasa ada sesuatu di dalam diri kita yang nggak terima dengan keadaan ini. Pernah kita mengalami itu? Nggak terima. Lalu seruan yang keluar dari mulut kita adalah, "Duh Gusti, paringi kuat." Suka gitu gak sih? Mama saya suka gitu. "Duh Gusti, paringi kuat." Artinya jangan buang sampah sembarangan. Enggak. Artinya adalah, salah ya. Artinya Tuhan berikan aku kekuatan. Pada saat kita mengucapkan itu, sebenarnya apakah Tuhan sedang tidak menguatkan kita? Ya enggak? Waktu kita merasa, Tuhan kuatkan aku lagi lemah. Saat kita mengucap itu, Tuhan menguatkan, sebenarnya sedang menguatkan kita apa enggak? Atau memang kita harus minta dulu sama Tuhan, baru Tuhan akan memberikannya? Ragu. Tuhan sedang, dan Tuhan tetap menguatkan kan? Sedang menguatkan kita. Kalau Tuhan katakan Eloi, Eloi, lama sabachthani, dan ini sama dengan mengungkapkan Duh Gusti lorone, artinya dilarang merokok. Duh Tuhan sakitnya. Kita mau dalam ekspresi rasa sakit yang sedemikian dalam itu, kita nggak merasa sendirian kan? Kita ingin merasa bahwa dalam sakit, dalam sedih, dalam kehilangan yang paling dalam, kita ingin tahu bahwa saya nggak berjalan seorang diri. Karena ketika kita tahu kita tidak berjalan seorang diri, sakitnya serasa bisa dibagi. Dan kita mau melihat sensasi sakit itu juga yang membuat Tuhan Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani atau Eloi Eloi lama sabachthani. Bapak Ibu bebas memilih yang mana. Saya mau menunjukkan satu gambar pada Bapak Ibu. Next, oh ini ya. Saya bisa nggak sih kalau dari sini? Oke, keren. Bapak Ibu melihat gambar ini, Prince William dari Kadu Gede. Apa yang sedang ia lakukan? Dari kacamata ibu dan bapak, adik-adik semua, ia sedang melakukan apa di situ? Saya boleh geser ini ya, supaya nggak ketendang. Apa? Dia mengacungkan jarinya. Ya, dan dalam dunia barat, ini kan sebuah gestur yang nggak sopan ya, mengacungkan jari tengah. Ini seorang pangeran loh, Prince William. Nama panjangnya William Triyuwono. Keren gak sih? Dari kacamata kita, Prince William sedang mengacungkan jari, apa itu? Jari tengah, baik. Ini yang sebenarnya sedang terjadi. Lihatlah. Dari satu sisi kita melihat ia mengacungkan jari tengah, dan dari sisi kedua sebetulnya ia sedang menunjukkan gestur 3 jari. Entah apa yang sedang ia coba tunjukkan entah kepada siapa ia melihat. Dan judul dari gambar ini adalah The Danger
of two-sided story. The danger of two-sided story. Artinya, jagalah kebersihan. Artinya ada bahaya dari dua kisah yang berdampingan. Kenapa saya memilih gambar ini? Memang menarik sih ya. Karena itulah yang seringkali jadi kesalahan kita, kekeliruan kita dalam melihat dan membaca kata Eloi, Eloi lama sabachthani. Lalu dipertajam dengan sebuah redaksi yang provokatif yang bunyinya, benarkah Allah meninggalkan Yesus? Kita melihat dari sisi ini. Kalau jawaban kita adalah Tuhan Allah Bapa, kenapa membiarkan Yesus sendirian? Membiarkan Tuhan Yesus sengaja diisolasi. Kita melihatnya dengan satu sisi ini. Tapi bahwa sebenarnya ada sisi lain yang kita mau tahu apa yang sesungguhnya sedang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dengan kalimat Eloi, Eloi lama sabachthani. Karena itu adalah kalimat yang memang harus diucapkan. Bapak Ibu nggak salah dengar. Kata Eloi, Eloi lama sabachthani adalah kalimat yang harus diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam sakit yang paling dalamnya. Saya ingin kita melihat dari kalimat pertama, baik dari Injil Matius maupun dalam Injil Markus. Kedua Injil ini adalah dua Injil yang merekam kisah ucapan Tuhan Yesus. Ini salah satu ucapan dari 7 sabda kunci Tuhan Yesus di atas salib. Semuanya terjadi pada pukul 3 sore. Di Injil Matius dikatakan begini. Kira-kira jam 3. Kenapa kira-kira? Karena nggak ada jam. Tahukah bagaimana orang-orang pada saat itu melihat hari atau perkiraan jam? Lewat matahari paling mudah. Arah matahari kalau udah 90 derajat ya kira-kira itu jam 3. Nggak mungkin mereka mengatakan, oh ini nih sebentar lagi asar. Nggak tahuan. Kira-kira, maka jangan katakan bahwa kenapa sih Alkitab tidak membuat saja sebuah berita yang sifatnya faktual. Jam 3, siapa yang tahu? Yang mau dikatakan adalah apa-apa yang tertulis di dalam Injil semuanya memiliki kebenaran historis. Kalau saya misalnya atau kita membaca bahwa pada pukul 2:46 kita langsung percaya enggak? Dikarang-karang dong itu mah. Tapi kita mau melihat bahwa jam tidak menjadi fokus penting dalam sabda ini. Tetapi lihatlah apakah dalam dunia medis, adakah dokter di sini? Boleh tunjuk tangannya? Atau ngaku-ngaku dokter boleh? Adakah? Oh enggak ada. Jadi saya boleh ngomong ngaco nih ya. Jam 3 katanya Bapak Ibu ya, katanya. Jam 3 adalah masa-masanya puncak darah kita itu dalam tekanan yang tinggi. Karena aktivitas kerja dan jam 3 itu adalah sudah di titik puncak lelahnya. Sehingga darah kita memompa lebih keras daripada ketika pagi hari. Jadi kalau jam 3 tiba-tiba Bapak Ibu disulut oleh sebuah keadaan dan jadi emosi, hati-hati. Tekanan darahnya lagi tinggi, nanti stroke. Jadi kalau marah pagi-pagi aja setelah doa, pasti nggak jadi marah, ya kan? Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya ingin ibu bapak dan adik-adik semua mengingat, yang pakai kata Eli, Eli itu Injil Matius. Oke. Kita
ingat-ingat sedikit saja, samar-samar saja bunyinya. Kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai di sini kita melihat kepedihan Tuhan Yesus. Injil Markus. Dan pada jam 3, saudara kok beda? Sebetulnya sama-sama saja, hanya penerjemahannya yang berbeda. Kalau bunyi dalam bahasa Yunaninya sama-sama saja. Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabaktani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada bedanya enggak dengan ini? Ini dan ini. Hanya Eli dan Eloi gitu ya. Oke. Di dalam kitab Mazmur 22 ayat 1 ada kalimat seruan dalam kesesakan dan pengejaran yang bunyinya Eli Eli lama azabtani, artinya sama. Jadi kalau kita bicara tentang bahasa Aram, bahasa Ibrani atau Yahudi, itu sebetulnya satu rumpun. Mau sabaktani atau azabtani artinya adalah meninggalkanku, atau diganti dengan pertanyaan kemanakah engkau? Apakah alarm sudah selesai? Belum? Baik. Bapak Ibu, saya mau mengatakan yang untuk bekal kita di awal dulu. Tuhan Yesus adalah Allah yang menggenapi kitab suci, yang menggenapi nubuat-nubuatan yang dipelajari dan diingat oleh orang Israel. Dan orang Israel juga mendaraskan Mazmur. Selain bahwa orang-orang Israel belajar juga Torah. Torah itu apa sih? Torah adalah 5 kitab Musa. Dan semua muara dari pelajaran-pelajarannya anak-anak Israel, anak-anak Yahudi, adalah supaya mereka mengingat bahwasanya kasih setianya apa sih? Kile olam hasdo. Bahwasanya apa bunyinya teh? Bahwasanya kasih setianya gitu ya. Bahwasanya kasih setianya. Hanya untuk bermuara pada itu. Pelajaran menghafalkan Torah. Bapak Ibu pernah baca habis Alkitab? Ada yang sudah? Khatam Alkitab, khotam, sudah? Enggak, belum. Anak-anak Yahudi ini sebelum mereka masuk ke bar mitzvah, mereka harus khotam dulu Torah. Bayangkan. Menyeramkan. Kita 10 hukum Taurat Bapak Ibu hafal? Boro-boro. Enggak apa-apa. Itu tidak jadi prestasi iman, ya kan? Tapi kita lihat Tuhan Yesus adalah penggenap dari Mazmur, dan ini salah satu. Nih, masih Mazmur 22 ayat 1. Eli Eli lama azabtani. Ini bahasa Aram. Bukan bahasa Yahudi. Kalau yang Injil Matius, Eli, Eli, betul, Allahku, Allahku. Bahasa Aram. Orang Yahudi ada yang berbahasa Aram sama dengan, apakah ada orang Indonesia yang berbahasa Sunda? Ya adalah, sama-sama aja ya kan. Adakah orang Indonesia yang berbahasa Serbonan, Indramayuan? Adalah, tapi sama-sama Indonesia kan. Orang Yahudi adalah orang-orang yang berbahasa Yahudi, Ibrani, dan berbahasa Aram. Atau kalau yang orang-orang Yahudi jadi petinggi-petinggi di Kekaisaran Roma, mereka juga berbahasa Yunani. Mereka pintar lah untuk ini ya. Lalu Markus menggunakan kata Eloi, Eloi. Perhatiin. Matius menggunakan Eli Eli, Markus menggunakan Eloi Eloi.
Tapi kemudian kita lihat baik di Matius maupun Markus, apa yang disampaikan oleh para pengejek ketika Tuhan baru saja mengucapkan Eli Eli atau Eloi Eloi. Lihatlah, dengarlah, ia memanggil-manggil Elia. Memanggil-manggil Elia. Kok bisa? Saudara, dari sini sebetulnya ada penafsir yang mengatakan bahwa agak aneh kalau para pengejek ini hanya mendengar bahwa Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa Aram. Oh, dia berbicara dalam bahasa Aram. Atau jangan-jangan dia berbicara dalam bahasa Yahudi untuk memanggil Elia. Nah kan? Jadi Eli ini yang dalam bahasa Yahudi ya nggak ada selain Elia. Tapi Markus justru menulis Eloi, Eloi. Kok bisa para pengejek ini nggak dengar apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus? Tebakan kita apa? Kenapa para pengejek nggak jelas mendengar Tuhan Yesus? Atau setidaknya jangan langsung tebak-tebakan lah gitu ya. Ngomong aja, nanya aja gitu sama Tuhan Yesus. Hei engkau, Yesus anak Daud, kamu barusan ngomong apa? Gitu, bisa aja kan? Tapi mereka langsung menebak. Oh, ia sedang memanggil-manggil Elia. Pertanyaannya, kenapa sampai mereka menyangka bahwa Yesus memanggil Elia? Saya beri petunjuknya. Dalam keadaan tersalib, kalau tersalib Bapak Ibu gini ya, tangan kita kan masih kedengeran ya, tangan kita kan dibentang dari kanan ke kiri kan, dalam keadaan paling begini, apa yang paling terasa? Sesak dong, ya. Lalu apa yang sedang dirasakan oleh Tuhan Yesus adalah rasa sakit. Dan dalam detik-detik sebelum ia mati, artinya kalau secara grafik kekuatan itu kan menurun kan, sehingga ungkapan Eloi Eloi lama sabachthani lebih mungkin mana menurut Bapak Ibu dan adik-adik semua, lebih mungkin mana diucapkan dengan lantang atau diucapkan dengan lirih? Kalau dengan lantang, Eli Eli lama sabachthani, atau Eloi Eloi lama sabachthani, artinya ia masih punya kekuatan yang sedemikian besar. Atau kemungkinannya adalah ungkapan Tuhan Yesus ini diungkapkan dalam sebuah nada yang lirih. Udah nafasnya udah Senin Kemis. Eli, dalam suaranya barangkali sudah seperti bisikan dalam lirihan itu, sehingga wajar kalau kemudian entah Eloikah yang didengar atau Elikah yang didengar, tetapi yang terpenting adalah Tuhan mengucapkan kalimat itu, Allahku, Allahku, atau anggaplah Eli itu adalah Elia, 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 mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kita mau percaya bahwa dalam lirih itu Tuhan Yesus sedang mengatakan, mengucapkan Allahku, Allahku, daripada yang Elia, Elia. Lihat ia memanggil Elia, nggak apa-apa sih ya. Kayak kita kalau dengar apa-apa dalam keadaan sibuk, kita pasti salah tangkep kan? Apalagi dalam keadaan sakit. Nah lihatlah ini. Kata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita lihat suasana hatinya, dalam bayangan kita adalah Tuhan Allah Bapa meninggalkan Tuhan Yesus. Atau dalam kalimat itu Tuhan Yesus sedang kecewa sama Tuhan yang barangkali dalam keyakinannya Allah Bapa meninggalkannya. Ada ungkapan-ungkapan yang menjadi bentuk ekspresi dari pengharapan, kekecewaan dan lain-lain yang setara dengan itu. Bandingkan dengan ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani dan ia menaikkan doanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Seolah dalam bahasa saya akan mengatakan, Tuhan, penderitaan ini terlalu berat Tuhan. Tuhan terlalu menyakitkan, ini terlalu menakutkan Tuhan. Seolah mau mengatakan juga, Tuhan, aku ini tidak semampu loh yang engkau pikir aku bisa menanggungnya. Ungkapan-ungkapan kekecewaan, pengharapan dalam bayangan kita kan? Oke. Apakah Yesus ditinggalkan Bapaknya? Tadi saya sudah memberi clue-nya satu di awal, bahwa Tuhan yang hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus adalah penggenap dari Mazmur, salah satunya Mazmur 22. Dan apa yang diucapkannya adalah penggenapan dari Mazmur 22 ayat 1. Lama azab tani. Oke, sekarang pertanyaan ini menurut ibu, bapak, adik-adik semua, apakah Yesus ditinggalkan Bapaknya? Sudah ada perubahan jawaban? Apakah Yesus ditinggalkan Bapaknya? Bingung? Baik. Konfirmasi. Yesus adalah penggenap nubuat kitab suci. Bukan hanya Mazmur, Yesaya juga, Obadya juga, Yeremia juga. Semua nubuatan-nubuatan itu tergenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah, ini yang ayat 1, Mazmur 22 ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku dan tidak menolong aku? Apakah kalimat ini juga mau menunjukkan, pertanyaan ini mau menunjukkan kenyataan antara dirinya ditinggalkan Tuhan atau merasa ditinggalkan Tuhan? Mana yang lebih dekat? Perbedaannya besar loh, ya kan? Ini adalah perasaan yang jadi ekspresi, sekali lagi ekspresi dari sensasi takut, sensasi sakit yang sedemikian menyakitkan, yang paling dalam. Dan dia bisa menyatakan apapun. Bapak Ibu, kemarin sebelum berangkat, hari Sabtu, saya memimpin doa pagi. Ada seorang popoh-popoh, ada seorang nenek-nenek jemaat ikut doa pagi seperti biasa, namanya Ibu Maning. Saya memanggilnya Popo Maning. Selepas doa pagi, dia minta saya untuk ngasih waktu, dia mau curhat. Ya, oke. Setelah ibadah doa pagi, karena saya nggak ada apa-apa juga, baru berangkat ke Cirebonnya siang, dia langsung bercerita, Pak Ivan, sambil nangis, saya baru saja kerampokan lagi. Dia nenek-nenek 80 tahunan, hidup sendiri, sebatang kara, tidak menikah. Dan rumah yang dia miliki, usaha yang dia jalankan, dia jual kayak spare part motor lawas gitu ya, tapi ya kecil-kecilan lah, tidak bisa bersaing dengan toko-toko spare part besar gitu, apalagi yang menengah pun dia tidak bisa bersaing. Yang penting masa hari itu bisa buat ada pemasukan buat makan sudah cukup. Ini perampokan yang kedua yang dialami oleh Ibu Maning. Dia lalu katakan gini, sekarang di rumah saya udah nggak punya apa-apa lagi. Dulu saya ngumpulin dikit-dikit giwang, kemudian cincin, kalung, tapi sekarang semuanya dibawa sama si pencuri itu. Lalu saya bilang gini, karena saya suka bercanda gitu, saya katakan, Popo, makanya kalau nimbun teh jangan nimbun emas. Dia katakan, dan sekarang mau ke bank juga saya mah udah nggak kuat jalan. Saya ngumpulin emas supaya nanti kalau saya mati, emas ini dijual untuk beli peti. Sampai segitunya. Lalu dia bilang gini, Pak, doain supaya pencurinya ketangkep. Duh Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ada ungkapan itu. Lalu saya penasaran, Poh, emangnya kalau nanti pencurinya ketangkap mau diapain? Kalau dipukulin sama si Popoh itu juga tangannya yang kesleo. Dia katakan, kalau saya diberi kesempatan untuk ketemu sama pencuri itu, saya mau bilang sama pencuri itu, saya memaafkanmu.
saya itu waktu itu dalam keadaan sama-sama jengkel. Tidak dalam panggilan mulia berempati, enggak, emang jengkel aja, namanya juga orang sebatang kara, saya tahu betul hidupnya seperti apa. Supaya saya bisa mengatakan saya itu memaafkan dia. Loh kok gitu, Po? Ya soalnya kalau saya memaafkan dia, saya yakin dia pasti bertobat, nggak akan ngerampokin rumah-rumah orang lagi. Wah saudara, entah kenapa saya percaya apa yang ia katakan, kalau terjadi, pertobatan akan terjadi. Seorang pencuri yang sudah mengambil seluruh harta untuk hidupnya, langsung diberikan pengampunan oleh yang jadi korbannya. Tapi yang jadi menarik adalah seruannya, Tuhan, kenapa Tuhan kok izinkan ini terjadi? Tuhan, kenapa Engkau tidak menjaga aku? Ketika ia mengucapkan, Tuhan, kenapa Engkau tidak menjaga aku? Pak, apakah pada saat itu emang Tuhan gak menjaganya? Tidak kan? Tapi kita tahu ia merasa dalam kehilangan seperti itu Tuhan tidak menjaganya. Tapi sekali lagi, itu adalah ekspresi. Ekspresi karena ada dalam rasa kecewa dan emosi yang sedemikian dalamnya, sehingga ia bisa mengucap apapun. Begitupun dengan ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Bapak Ibu dan adik-adik melihat Mazmur 22, kita akan melihat bahwa ungkapan ini adalah bagi siapapun yang merasa ditinggalkan, dan ia merasa sebuah keterpisahan. Jadi saudara, ditinggalkan adalah kesan yang muncul. Jadi ditinggalkan oleh Bapa adalah kesan yang muncul kalau kita hanya melihat ayat 1. Jadi Matius 24 dan juga Markus tadi yang adalah penggenapan dari kitab Mazmur baru ayat 1. Kalau kita hanya baca dari ayat 1, maka kesan kita adalah Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Bapa. Kalau hanya dari ayat 1. Itulah kenapa, ingat pada gambar Prince William tadi, hanya melihat dari satu sisi, kita hanya akan mengatakan dia sedang mengacungkan jari tengahnya. Tapi ketika kita melihatnya dengan utuh, kita akan melihat bahwa dia memberikan gestur 3 jari. Dan artinya, kalau kita melihat ungkapan Tuhan Yesus, kita akan melihat harusnya Mazmur 22 secara utuh. Bukan hanya ayat 1. Kalau hanya ayat 1, sekali lagi, ada kesan, itu ditinggalkan. Tuhan Yesus ditinggalkan. Oke? Saya pilihkan ayat-ayatnya, bait-baitnya yang juga jadi penggenapan atau jadi digenapi oleh Tuhan Yesus. 22 ayat 5 dari Mazmur. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ini lanjutan dari seruan yang merasa ditinggalkan tadi. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus sedang menggenapi seluruh isi Mazmur. Mereka berseru-seru dan mereka terluput. Suka kita dalam perasaan seperti itu? Kenapa ya udah belajar mati-matian tapi atau kerja keras luar biasa, hasil saya segini-gini aja, tapi lihat dia kerjanya sedikit, bahkan banyak nggak kerjanya, tapi dia bisa melimpah ruah gitu. Pernah kita ada dalam situasi tanda petik iri gitu? Padahal orang yang lebih sukses nggak ngapa-ngapain kita, tapi kita memunculkan sendiri, menyalahkan sendiri rasa iri itu. Ayat 5, lalu yang digenapi Tuhan Yesus. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ini dialami, betul? Tuhan Yesus sedang menjalani Mazmur nih. Dan hidupnya adalah pendarasan Mazmur 22. Salib itu juga adalah pendarasan Mazmur 22. Ayat 8. Ini jadi penting. Kalau ayat 1 kita bicara tentang kesan, saya setuju. Dan saya pribadi kalau saya lihat hanya ayat 1, saya akan mengatakan iya, Tuhan ditinggalkan. Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Tapi kita harus lanjut. Ayat 8, ia menyerah kepada Tuhan,
biarlah Dia yang meluputkannya. Dia sini siapa? Allah Bapa. Biarlah Dia yang melepaskannya. Masih Allah Bapa. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Saudara, maka baru sampai ayat 8 nih ya. Dari Mazmur 22 ayat 1 sampai 8, kita mulai melihat pertama ada sebuah pernyataan keadaan. Merasa ditinggalkan, merasa sakit, merasa ingin menyerah. Tapi Tuhan Yesus tetap menjalankannya karena Dia tahu Dia sedang dalam proses untuk melihat bagaimana Allah Bapa menyelamatkannya, dan Dia percaya Allah Bapa meluputkannya. Ia percaya bahkan ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan maut, Allah akan melepaskannya. Apakah Tuhan Yesus hanya akan mengambil ayat 1 dari Mazmur 22? Tidak sedangkal itu, Ferguson. Tidak, Dia sampai pada ayat 8. Lalu kita lihat lagi. Ayat 12. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Mari kita baca ini dalam bayangan di atas salib. Dan ini adalah keadaan-keadaan yang mengelilingi, melingkupi seluruh peristiwa Kalvari. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Semua orang asing, semua orang yang tidak asing, semua orang yang kuat, bukan hanya mengepung, menyeretnya ke sini. Lihatlah apa yang sedang digenapi. Ayat 14. Betul. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Kita ini belajar namanya tafsir naratif, Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, kalau kalimat pertama seperti air aku tercurah dalam peristiwa salib itu apa? Darahnya mengalir. Lalu dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Dalam peristiwa apa? Dikepruk nggak sih sama palu-palunya orang Romawi? Dikepruk nggak? Enggak. Kan Tuhan Yesus mah nggak sampai diremukan. Cuma dicocolok gitu. Ditombakin gitu. Tapi dari mana? Kalau kita bayangin ini namanya tafsir naratif gitu ya, berdasarkan kalimat itu, hal apa yang secara eksegetis bisa kita ambil? Dari segala tulangku terlepas dari sendinya. Bayangan ibu bapak semua apa? Rasanya segala tulangku terlepas dari sendinya. Kayak rasanya encok-encok gitu ya, gitu. Rematik, encok, pegelinu, gampang. Ambil saja salon pas. Enggak kan? Nah, Bapak Ibu sekali lagi, kita memang nggak bisa membayangkan, tapi Bapak Ibu boleh merentangkan tangan sejauh-jauhnya. Tarik ya, satu ditarik ke sana. Jangan pikir bahwa ketika yang tangan satu disalip, gitu ya, sudah nempel. Lalu tangan yang kirinya lagi, kalau tarik dari majelis mengatakan, jangan jauh. Enggak kan? Tapi semuanya tertarik kiri kanan. Bayangkan, segala sejian hijau, kita nggak pernah tahu bahwa ada tulang yang lepas di sana. Segala tulang lepas karena jarak itu akan senantiasa menyesuaikan dengan ukuran kayunya, supaya makunya jadi jadi kencang gitu ya, nggak keambil ke patahan serat gitu. Dan seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Sedang digenapi kah? Betul? Nah ini, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Apa itu? Apa yang dibagi-bagi? Jubahnya. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Betul? Ini adalah pengenapannya? Nah, inilah yang sedang terjadi. Jadi, sampai bagian ini saya mau katakan gini. Sekarang mulailah melihat kalimat Eli Eli lama sabachthani atau
secara lebih besar, lebih utuh, peristiwa salib harus dilihat dari terang Mazmur 22. Dan Mazmur 22 yang bukan hanya ayat 1. Kalau hanya ayat 1, kita akan prematur dalam mengambil kesimpulan. Terlalu dini untuk mengatakan Tuhan atau Allah Bapa meninggalkannya. Tapi ketika kita melihat keseluruhan Mazmur, kita akan melihat memang Tuhan sedang sampai pada penggenapan itu. Dan kita mulai melihat bahwa proses penderitaan itu pada akhirnya akan memuncak pada sebuah proses menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Tidak mungkin ada orang menyerahkan hidupnya pada Tuhan kalau ia tidak percaya Tuhan itu ada. Iya kan? Kalau ia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, ia tidak akan memanggil Tuhan. Salah satu perkataan lain lagi dalam 7 sabda Tuhan disalib selain Eloi, Eloi lama sabachthani adalah ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau ia merasa Tuhan Allah Bapa meninggalkannya, apakah mungkin kalimat itu akan muncul? Sekali lagi kita nggak bisa secara parsial gitu ya, sempalan atau potong-potong memahami sabda Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkanku? Nah, apa sebetulnya yang sedang terjadi dengan kalimat Eloi, Eloi? Baik, saya akan beralih dari penggenapan Mazmur. Secara humanis gitu ya, secara sisi manusia. Kalau seseorang sudah ada dalam keadaan yang paling pahit, paling sakit, ia akan merasa seolah jiwanya hilang. Ini sama ya dengan adik-adik udah pernah jatuh cinta? Ibu-ibu deh, ibu bapak deh, dulu ketika jatuh cinta, pasti kan ada perasaan separuh jiwaku pergi gitu. Separuh nafasku pergi, itu TBC, bengek biasanya. Begitupun sensasi sebaliknya. Ketika sakitnya udah nggak tertahankan, ia merasa bahwa tidak ada lagi dalam hidupnya yang masih berharga untuk bisa dipertahankan, tidak ada lagi dalam hidupnya yang bisa membuatnya nguat-nguatin supaya nggak sakit, nggak ada. Ia merasa tidak ada pertolongan dari manapun dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Ia merasa terpisah, ia merasa terasing, diasingkan oleh apapun, dan ini yang disebut dengan desolasi. Oh, ya. Yang kedua, ketika Tuhan menyerukan kalimat-kalimat yang sebetulnya kita langsung tahu itu adalah sebuah seruan karena rasa sakit. Bukankah kita mulai dapat konfirmasi bahwa itu adalah bentuk dari bahwa Tuhan Yesus adalah juga manusia yang bisa sakit? Menegaskan kemanusiaan Yesus selain kealahannya. Kalau kealahannya hadir dalam tugasnya menyelamatkan manusia. Tapi ketika ia tergantung di salib, sakitnya adalah sakit layaknya manusia. Tapi memang Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kalau ada loh ajaran lain yang pasti nggak setuju dengan kalimat ini. Dan atau kalimat saya yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sepenuhnya manusia. Ada aliran atau ajaran yang mengatakan Tuhan Yesus itu pasti nggak ngerasa sakit karena yang di atas salib itu sudah digantikan. Ia sudah turun dan sudah digantikan dengan sosok lain oleh Tuhan gitu ya. Dan ini tidak benar. Karena kalau ada sampai kenyataan atau argumen yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus diturunkan dan yang menggantikan di salib adalah orang lain, tidak sama dengan kebenaran Alkitab dan tidak sama dengan kebenaran secara saintifik. Saudara, kenapa dikatakan jam 3? Itu pertama secara data faktual. Lalu kalau kita lihat sejarah juga, kita akan tahu bahwa pada, seperti pengakuan iman rasuli, pada pemerintahan Pontius Pilatus, Tuhan Yesus hadir di sana kan? Dan Pontius Pilatus itu kaisar yang sungguh ada, Bapak Ibu.
Dan kita bisa lihat ada banyak dokumen-dokumen gerejawi yang tidak masuk dalam kanon Alkitab yang menyatakan bahwa di masa itu, di awal-awal Masehi, hadir seorang Yahudi dengan nama Yeshua yang mengabarkan berita tentang hal-hal yang akan datang, yang menyampaikan berita-berita tentang sorga, yang menyatakan bahwa ia adalah seorang penyelamat bagi orang-orang Yahudi. Itu nyata adanya, dan kita tidak perlu sebenarnya terlalu gusar juga ya dengan kalimat Tuhan Yesus turun. Bener enggak ya saudara? Satu-satunya rujukan iman kita hanyalah firman Tuhan. Jangan lari dari itu. Karena kalau kita tidak mendalami firman Tuhan, maka sekalinya orang mengatakan, sebenarnya tahu nggak Tuhannya kamu teh ya, sebenarnya itu teh muslihat. Iya, tidak ada. Digantikan, kusaha digantiinnya coba. Pernah ada rekaman digantiin sama joki gitu? Ada joki yang diburuhan gitu untuk disalib, mana mau? Tapi oke lah, ini hanya bagian-bagian yang kita harus waspada dengan iman kita. Dan satu-satunya adalah setialah pada Alkitab. Tidak ada kebenaran yang lain yang bisa lebih dipertanggungjawabkan selain kebenaran Alkitab. Alkitab itu jawaban untuk semua pertanyaan Bapak Ibu. Jadi jangan katakan, saya banyak persoalan, mestinya gimana? Baca Alkitab dong. Siapa baca Alkitab? Hanya orang-orang tua yang ngangguk-ngangguk. Ngangguk sambil nundutan gitu ya. Nundutan itu apa sih? Ngantuk gitu ya, ngantuk-ngantuk. Nah ini pertanyaannya. Jadi dari semua itu, maka Tuhan Yesus itu ditinggalkan, ini baru ayat 1 nih ya, ditinggalkan atau ia merasa ditinggalkan? Baik, saya pertajam lagi. Yang merasa ditinggalkan itu Tuhan Yesus atau siapa? Dari pemazmur, ya kan? Pemazmur dalam rasa ditinggalkannya itu pernyataan dirinya bahwa ia sakit, ia lemah, ia merasa ditinggalkan, baru kemudian ia berproses. Ia menemukan kembali Tuhan. Dengan sebelumnya ia menemukan pencemooh. Ia menemukan dirinya disiksa sampai akhirnya ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena ia tahu seluruh penderitaannya termasuk penderitaan Tuhan Yesus disalib, semua ada dalam rancangan baik Tuhan. Oke? Semua derita itu yang digenapi oleh Tuhan Yesus, yang sakit, yang dihina, yang diperlakukan dengan tidak seharusnya, semuanya bermuara pada mempersaksikan Allah yang memeliharanya. Jadi dalam derita apapun kita, dalam cemoohan-cemoohan yang kita terima, panggilannya adalah terima, serahkan sama Tuhan, berjalanlah sama Tuhan, dan Tuhan akan nyatakan apa yang menjadi rancangannya. Kita nggak tahu, tapi ini yang terjadi di Kalvari. Pada akhirnya Tuhan Yesus tidak pernah merasa ia ditinggalkan, tapi ia menyerahkannya, penderitaan itu kepada Tuhan. Oke, ini Bapak Ibu, saya izinkan saya menyampaikan sebuah cerita. Saya sudah memohon izin ini kepada Mas Bakti. Kisahnya Mas Bakti sudah saya bawa kemana-mana atas izinnya. Di Tasikmalaya, kemarin terakhir di Sindang Laut, dan mungkin di kesempatan-kesempatan lain saya akan tetap memakainya. Tanggal 23 Maret 2022 di sebuah tempat yang luas. Itu tuh di depan, di parkiran Pastori itu, di parkiran villa itu. Saya baru ngobrol kan, baru ketemu lagi setelah sekian lama ya nggak ketemu kita ya. Mas Bakti dan juga Pak Wiharto. Lagi nggak tahu habis acara. Acara persiapan besoknya mau peneguhan penatua. Mas Bakti termasuk yang akan diteguhkan hari itu. Tanggal 23, jadi H-1. Tanya, Mas apa kabar? Dan saya nggak ngeh, Mas Bakti menjawab gini, kalau sekarang baik. Bapak Ibu mendengar ada yang janggal di situ? Kalau sekarang baik Pak. Saya nggak ngeh dah.
Dengaran saya ya jawaban standar ya kan, ya baik, tapi bukan ya baik, sekarang baik. Lalu ngobrolnya nggak nyambung dengan itu, ngobrol semua diobrolin ya nggak penting-penting, pokoknya ngegosip termasuk di dalamnya. Lalu entah saya agak lupa apa, sampailah di titik di mana Mas Bakti cerita, Pak, istri saya sudah meninggal. Mbak Rani, Bapak Ibu yang ada di sini sudah pasti ikut mengalami masa-masa menakutkan saat Delta itu. Mas Bakti cerita, dalam rasa kehilangan itu dia akan mengatakan ke setiap orang, jangan pernah bilang Tuhan punya rencana baik dengan semua peristiwa itu. Dia bahkan, Mas Bakti sampai bercerita, saya juga datang ke Pak Markus dan saya minta Pak Markus bicara dengan Pak Markus, jangan katakan bahwa Tuhan itu punya rancangan baik, saya nggak tahu baiknya di mana. Saya bisa mengerti betul. Lalu kalau tanya ke saya, Tuhan itu di mana? Atau rancangan baik Tuhan apa? Jawaban saya adalah, saya nggak tahu. Kenapa? Saya nggak tahu. Tuhan sedang mengerjakan apa di balik layar, saya nggak tahu. Tapi saya katakan, saya hanya bisa mengatakan, saya bisa memahami kalau Ayub, bukan Ayub adiknya, Ayub yang di Alkitab. Kalau Ayub yang kehilangan anak istrinya, kehilangan ternaknya, kehilangan rumahnya, ia tergoda untuk mengatakan, Tuhan kenapa? Saya bisa memahaminya. Atau kalaupun paling parahnya gitu ya, Ayub akan menyerukan, Tuhan kenapa engkau jahat? Kurang baik gimana hidupku? Saya yakin atau saya rasa dalam pengertian saya, Ayub punya alasan. Masih bisa kita mengerti kalau Ayub sampai bisa mengatakan itu. Kita bisa mengerti kepedihannya seperti apa. Tapi sebuah penguatan, jadi 23 Maret adalah sebuah titik balik bagi iman saya. Mas Bakti mengatakan gini, Pak, saya nggak pernah tahu rancangan Tuhan untuk saya dan keluarga saya apa. Kami baru membangun, lagi senang-senangnya, lagi semangat-semangatnya kerja, lagi senang-senangnya membangun keluarga. Saya nggak tahu kenapa Tuhan mengambil istri saya. Tapi saya akan taat sama Tuhan, sekalipun saya nggak tahu. Saudara, apakah Mas Bakti boleh merasa ia ditinggalkan Tuhan? Oke, tapi harus ada follow up-nya. Setelah kita merasa dalam titik pergumulan yang paling nadir, kita merasa kita nggak bisa apa-apa, bahkan Tuhan pun kayaknya nggak nolong kita. Saudara, tak apa dengan perasaan itu. Tapi Mazmur 22 nggak hanya berhenti di ayat 1. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bahkan tetap memberi diri kepada Tuhan dalam perihnya kita. Dalam takutnya kita. Lebih mending mana? Kita menggugat Tuhan lalu kita merasa lega, atau kita akan mulai mengobati rasa kehilangan dan sedih kita sekalipun sulit, tapi kita tetap ada dalam ketaatan pada Tuhan. Saudara, nggak pernah mudah bagi Ayub untuk mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini, terpujilah nama Tuhan. Kata terpujilah, kalimat terpujilah nama Tuhan diucapkan, istrinya udah nggak ada, anaknya mati, ternaknya nggak ada, rumahnya kebakaran, hilang semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Sanggupkah kita mengatakan itu? Eloi, Eloi lama sabatani. Dan kita bisa langsung mengerti dalam situasi yang paling menyakitkan. Hal itu menjadi bisa dimengerti. Asal tidak berhenti hanya pada Tuhan engkau gak ada. Itu yang keliru. Hanya berhenti pada aku gak tahu rencana Tuhan apa. Hanya sampai pada itu gak cukup. Tapi tindak lanjutnya adalah sekalipun aku nggak tahu apa rancangan Tuhan,
dalam seminggu ini, setahun, atau bahkan sampai akhir hidupku, aku nggak pernah tahu rencana Tuhan. Satu hal yang aku tahu, aku mesti taat. Dan pergumulan itu yang berhasil dilewati oleh Mas Bakti sampai akhirnya ia memutuskan, besok Pak saya akan diteguhkan jadi penatua. Saudara, kisah hidup, dan saya akan bawa kemanapun ini. Tadi udah minta izin lagi saya, jadi udah diupdate izinnya, dan udah dapat lagi. Eloi, Eloi lama sabachthani, kalau itu terucap dari mulut Mas Bakti, saya rasa ia bisa jauh lebih menghidupi. Begitupun kita dalam pergumulan kita bisa lebih menghidupi Eloi, Eloi lama sabachthani itu. Jadi kita nggak pernah ditinggalin, kita hanya merasa ditinggalkan. Kalau bicara tentang perasaan, kita bisa yang namanya feeling hack. Bapak Ibu pernah dengar kata hack-hack gitu? Menghack itu. Ada lagi hack untuk hal-hal yang di rumah tangga gitu ya. Kalau mengatasi galon bocor gimana, hacknya gimana? Ya bakar aja plastik, tempelin aja jadi tambalan misalnya gitu ya. Itu hack-hacknya. Nah, perasaan juga bisa dihack. Ada yang disebut motion drive emotion. Pernah dengar ini? Motion drives emotion. Artinya jangan buang sampah sembarang. Emotion itu gerakan kita. Gerakan kita akan mengendalikan perasaan kita. Contoh, kalau kita ngantuk, siang-siang ngantuk, tapi kita nggak boleh dalam keadaan ngantuk, misalnya kerja. Caranya adalah mulailah berbicara dengan temannya keras-keras. Niscaya itu akan mengusir rasa ngantuk kita. Karena merasa ngantuk dan ngantuk berbeda. Itu frekuensi yang dimunculkan beda. Kalau ngantuk beneran katanya kita adanya di fase delta. Tapi kalau merasa ngantuk itu belum nyampe ke fase delta. Untuk itu kayaknya sirkuit lah gitu ya, sirkuit di otaknya kita gitu. Jadi geraklah gitu, artinya bikinlah sesuatu, sebuah tindakan yang akan mengalihkan perasaan ngantuk. Buatlah hal-hal yang membuat kita mengalihkan dan tidak didrive, tidak dikendalikan oleh perasaan susah atau perasaan kehilangan. Misal, keputusan Mas Bakti untuk memenuhi panggilan penatua tentunya bukan karena paksaan kan, bukan juga untuk sebuah jawaban yang tanda petik mulia saya ingin melayani Tuhan, enggak. Mungkin 50-50. Satu sisi ia tahu bahwa dengan ia tidak menjawab panggilan penatua, mungkin ia akan semakin terpuruk. Tapi dengan menjawab sebagai penatua, mungkin Tuhan akan menjawab lewat panggilan itu. Tapi ada juga teologi-teologi yang disebut teologi operatif, artinya membangun sebuah pemaknaan teologis lewat peristiwa sehari-hari, itu teologi operatif. Itu yang dibangun oleh Mas Bakti dan kita semua. Bagaimana kita tetap mengatakan Tuhan itu maha baik, padahal kita hidupnya nggak selalu baik-baik aja kan? Tapi kita selalu mengatakan Tuhan baik-baik. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan Tuhan itu maha pengampun, padahal dosa kita udah cemarnya luar biasa, tapi kita masih datang ke gereja. Tapi ada yang merasa ia sudah tidak layak bahkan untuk datang ke gereja. Tapi itu sekali lagi itu perasaan. Perasaan bahwa saya nggak datang ke gereja karena Tuhan nggak akan mengampuniku, itu perasaan. Saudara, saya mau katakan ini. Nanti kalau ada saudara-saudaranya yang sudah lama nggak ke gereja karena malu, harus katakan ini. Gereja bukanlah museum bagi orang-orang suci dan kudus. Gereja adalah rumah sakit bagi orang-orang berdosa untuk mau hidup benar. Dan kita berproses bersama. Dokternya ya Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang kehilangan, orang yang sedih, orang yang terpuruk, apapun, ini harus menjadi rumah bersama, rumah sakit bersama, supaya kita semua jadi sehat, bahkan dalam ketidaktahuan kita. Nah, kesimpulannya begini. Seruan tadi, Eloi, Eloi atau Eli, Eli lama sabachthani, harus dilihat dalam nubuat Mazmur 22. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang melihatnya jangan hanya di kalimat itu saja. Yang kedua, Tuhan Yesus sedang menggenapi nubuat itu. Ia adalah penggenap. Dan di Mazmur 22 sampai ayatnya yang ke-15,
kita akan melihat bahwa iman kepada Allah dalam sakitnya pun tidak akan pernah goyah. Ketika apa? Ketika diserahkan kepada Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Dicatat itu. Kita menyerahkan segala pergumulan kita, sakit kita, kebingungan kita, ketidaktahuan kita kepada Tuhan yang gak pernah ninggalin kita. Amin. Allah tetap mendampingi anak-anaknya. Ini adalah keseluruhan dari nubuat di Mazmur. Jadi kita lihat Injil Matius 24 dan Mazmur dalam keseluruhannya. Berpuncaknya di mana? Berpuncak pada kenaikan dan turunnya Roh Kudus. Kenaikan Tuhan dan kenaikan dan turunnya Roh Kudus. Penyertaannya utuh loh sebenarnya kalau kita lihat Mazmur. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang kita mengubah paradigma berpikir dan paradigma iman kita saat mendengar, membaca Eli Eli lama sabachthani. Jadi ketika kita membaca Eli Eli lama sabachthani, kita bukan sedang melihat kebingungan Tuhan Yesus karena ditinggalkan oleh Allah, tetapi kalimat Eli Eli lama sabachthani adalah seruan untuk datang dan menyerahkan diri secara total pada rancangan ilahi, biar Tuhan yang berkarya. Tuhan berkarya melalui diri kita dengan segala lemahnya kita, dengan segala ketidaktahuan kita. Dan bagaimana kita menyerahkan hidup kita adalah dalam ketaatan sampai mati. Lebih baik kita mati dalam susah tapi taat sama Tuhan daripada kita mati dalam gelimang kesenangan-kesenangan tapi kita tidak memiliki surga. Oleh karena itu, biarlah setiap apapun yang kita namakan penderitaan dalam hidup kita, hal-hal yang potensial merampas iman kita, kita berjalan dengan itu sampai rancangan Tuhan mewujud dalam hidup kita. Amin. Oke, saya berhenti sampai di sini. Bapak Ibu, kita akan langsung masuk pada sesi tanya jawab. Saya punya waktu sampai jam 11. Enggak ngantuk kan dia, mudah-mudahan dia. Kayaknya ada yang nangis-nangis. Boleh? Nanti misalnya termin pertama 3, pertanyaan pertama langsung saya jawab gitu ya supaya nggak lupa. Kalau misalnya dikumpulin langsung 15 pertanyaan ke-1 sampai 14-nya saya lupa semua nanti. Adakah? Pak Yusuf, silakan. Silakan Pak. Boleh dong. Nanti Pak Praitya jawab. Ya. Misalnya kayak ada sih, misalnya aktivis ngomongnya gini, saya kan udah kerja di gereja, udah melayani Tuhan kan dengan sukarela, tanpa digaji tapi kenapa? Dibikin sakit, dibikin hidupnya susah. Gimana tuh? Saya kan udah berkorban melayani di gereja, tapi hidupnya begini, Tuhannya di mana? Ada yang pertanyaan begitu tuh. Nah, gimana? Baik. Itu saja Pak Yusuf? Ya. Oke. Pak Yusuf ini termasuk guru saya loh. Betul loh. Saya kenal Pak Yusuf itu 18 tahun lalu. Dari 2004. Saya kenal Pak Yusuf. Baik. Bapak Ibu, saya mau katakan saya setuju dengan sosok yang diceritakan oleh Pak Yusuf. Kita sebut saja Mawar. Itu ya, aktivis itu. Sudah melakukan ini itu pelayanan ke gereja dan gak dibayar, tapi kok ada hal-hal keadaan-keadaan yang gak setimpal dengan pelayanan kita. Pertanyaannya selalu adalah, apa motivasi dari pelayanan yang kita buat di gereja? Atau maaf, apa motivasi dari segala pelayanan yang katanya kita persembahkan buat Tuhan? Kalau motivasi dari pelayanan kita adalah timbal balik, itu yang dinamakan dengan pelayanan yang pragmatis. Kita mau melayani karena ada untungnya. Kita nggak mau melayani karena nggak ada untungnya. Nah, lalu kenapa ya? Baiklah, sekarang motivasinya adalah nggak yang macam-macam kayak tadi. Saya mah tulus, tapi kok Tuhan Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa yang nggak enak saya alami. Saya mau sampaikan
Iya, dan itu akan terjadi sampai kekal. Dari zaman Tuhan Yesus sampai kekal. Siapapun yang setia pada Tuhan, siapapun yang membaktikan hidupnya pada Tuhan, ia akan memikul salib. Seorang teolog, penulis dari Korea. Yang Korea, mana? Artis fans Korea? Siapa teh? Suaminya Song Hye Kyo? Song Joong Ki. Oke. Ini mungkin masih ngkongkongnya lah ya. Namanya Kosuke Koyama. Kayak Jepang ya, kayaknya juga Jepang. Judul bukunya sederhana, yaitu Tidak Ada Gagang Pada Salib. Pengen salib tuh ya? Salib beneran, bukan salib dekoratif. Salib yang kayu besar itu, bagaimana cara kita membawa salib seharusnya? Dipikul. Apa yang akan terjadi kalau kita memikul salib yang adalah batang-batang pohon yang kulitnya belum dikelupasin? Dadas dah, ya kan? Gak enak. Tapi seandainya ada gagang pada salib, kita tenteng kayak nenteng koper, itu enak. Masalahnya, ikut Tuhan gak ada gagangnya. Iya kan? Nah, kenapa? Kok identik dengan penderitaan? Karena semakin kita ikut Tuhan, kita menghadapi sebuah dunia roh yang kompetitif antara roh kebaikan dan roh yang coba melenyapkan kebaikan. Ketika kita ikut Tuhan, semakin setia kita pada Tuhan, siapa yang paling gak senang? Iblis. Iblis akan memakai segala sesuatu untuk membuat kita luntur imannya sama Tuhan. Jadi bahkan dalam derita sekalipun, jangan kita menyenangkan iblis. Dari mana saya bicara ini? Dari kitab Ayub. Iblis mengatakan sama Tuhan, Tuhan, Ayub itu, hambamu itu, ia setia padamu, karena ia kan berlimpah segala sesuatu. Ia memiliki segala sesuatu. Kalau semua itu diambil darinya, ia pasti tidak lagi percaya padamu. Tuhan percaya sama Ayub. Lalu Tuhan mengizinkan ketika iblis mau mencobai Ayub. Jadi ingat, pencobaan bukan datang dari Tuhan. Pencobaan datang dari iblis. Ini teologi yang lain ya. Pencobaan bukan datang dari Tuhan. Pencobaan datang dari iblis. Yang datang dari Tuhan adalah ujian. Ujian dimaksudkan untuk membuat kita semakin kuat. Pencobaan dimaksudkan supaya kita jatuh. Melihat perbedaannya? Oke. Iblis kemudian mencobai Ayub. Ia mengambil segala hal yang jadi kesayangannya. Bayangannya, kecenderungan manusia adalah ia akan mencintai segala hal yang material melebihi cintanya sama Tuhan. Lalu Ayub adalah umat asli, umat percaya yang asli. Apa ciri dari umat aslinya Tuhan? Ada gambar badaknya. Enggak lah, umat aslinya Tuhan adalah sosok yang akan menjadikan cinta pada Tuhan sebagai yang paling utama dibandingkan cintanya pada segala sesuatu. Saudara, saya dengan istri saya sudah sejak lama kami tidak pernah tabu untuk mengatakan ngobrolin tentang kematian. Karena apa? Karena tak seorang pun dari kita kapan mati. Yang tahu kapan mati, nggak tahu. Kita hanya menyiapkan diri, termasuk pas mulai corona, Delta. Pertama, ketika Alpha, kami mulai bicara tentang, ayo kalau seandainya kan saya paling riskan kan, karena berkaitan dengan pelayanan kedukaan karena COVID, dan saya mau onsite kalau pelayanan kedukaan. Kalau saya kena COVID, saya ikhlas. Itu masih Alpha. Kami mulai memikirkan, yuk nanti kalau misalnya saya kena,
saya akan tidur di kamar ini. Nanti gimana cara makan, gimana kamar mandi, bagaimana mensterilisasi alat-alat, oke, semua sudah dipikirkan. Lalu kalau istri saya yang kena, saya bilang saya akan melakukan yang sama. Nah, lalu Delta, kami ngobrol. Kalau sekarang bukan lagi bicara tentang bagaimana kalau kita kena, tapi gimana kalau salah satu dari kita mati. Kita pikirkan semua. Karena apa? Kita nggak tahu. Yang kita lakukan hanyalah berserah saja. Iblis pasti mau kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita sama Tuhan. Saya cinta istri saya, tapi cinta saya sama Tuhan melebihi cinta saya pada istri saya. Begitupun istri saya mencintai saya, tapi cintanya pada Tuhan melebihi cintanya pada saya. Karena apa? Semua akhirnya berpuncak pada semua hanyalah titipan yang sekejap. Karena 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Kita punya misi untuk menyenangkan Tuhan, misi utama yaitu mencintai Tuhan. Dan misi kedua yang akan membuat kita senang-senang adalah membuat setan setruk. Caranya jangan keinginannya kita ikuti. Kalau saya mau hayati begini, dalam hidup kita pasti pernah ada masa-masa kita jadi Ayub. Dan kita mulai tanya, Tuhan, kurang baik gimana pelayananku? Yang Tuhan sedang lakukan adalah Ia sedang mengatakan pada iblis, hei iblis, bakti anakku, aku percaya imannya tidak akan luntur dengan kehilangan Rani. Apa pergumulan kita yang kita genggam selain Tuhan? Hati-hati kalau sampai iblis memakai itu untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi tidak ada hubungannya antara menjadi orang yang taat sama Tuhan lalu kita jadi tidak beruntung, enggak. Tapi apa yang seringkali jadi keberuntungan kita bisa dipakai untuk kemuliaan iblis. Yang Tuhan mau adalah tetaplah setia dalam sehat dan senang. Sehat sakit, senang, susah dan duka. Dalam gembira dan sedih. Dalam kelimpahan maupun kekurangan. Tuhan mau imannya kita. Tuhan mau percayanya kita. Tapi kan iman itu enggak pakai tapi. Iman itu adalah percaya saja. Amin. Kok sedih? Bapak Ibu ngantuk? Ada lagi Bapak Ibu? Adik-adik boleh loh, saya senang loh. Tadi saya bayangan saya ya yang dewasa-dewasa gitu yang datang, tapi ternyata ada adik-adik, senang saya. Mudah-mudahan ngerti ya. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih. Saya pikir kita sebagai pengikut Tuhan Yesus ya, saya percaya pasti memiliki pengalaman ya, apakah itu yang namanya ditinggalkan, kepahitan dengan berbagai zona macam-macam tadi ya. Kita harus konsekuensi, itu yang harus kita pegang. Konsekuensi sebagai pengikut Yesus, dan itu kita jalankan secara konsisten. Jadi jangan merasa kalau kita pengikut Yesus, zona kita aman. Oh no. Saya tadi setuju dengan Pak Pendeta. Jangan pernah kita merasa kalau aku ikut Yesus, zonaku aman. Aku menghindar diri dari lingkungan, aku menghindar diri dari orang-orang kesusahan. Itu bukan kemauannya Yesus. Justru Yesus menginginkan kita berkorban. Saya teringat dengan apa yang dipandang oleh manusia terhadap sesamanya. Itu juga dulu saya alami.
ketika era hidup lama saya lah, katakan ya, zaman Orla lah misalnya, yang sudah saya tinggalkan, bahwa kita memandang sesama kita itu dari rupa. Dari rupa itu adalah semakin yang kita pandang itu gemerlap, semakin kita menghormati orang itu. Tapi percayalah, Tuhan Yesus tidak melihat itu. Tuhan Yesus melihat hati kita. Sudah sejauh mana hatimu? Apakah kau pernah berkorban kepada sesamamu? Apakah kau menghormati orang lain di luar sana daripada keluargamu? Itu yang sering muncul, sehingga ada rasa kelaparan untuk memberi. Memberi itu tidak perlu banyak-banyak, memberi dengan kata-kata. Nah, satu hal kelemahan saya, Pak Pendeta, ketika saya bergaul dengan begitu banyak lingkungan yang beraneka ragam ya, profesi, suku, agama, saya pernah tidak menampilkan diri saya utuh sebagai anak Yesus, sehingga orang banyak mengira saya haji. Baik kali Pak Haji, negur saya itu, Pak Haji yang baik. Sampai sekarang ada Pak yang belum mengenal saya. Ya, nah, saya sering bertanya pada Yesus, Tuhan, tolong tunjukkan bagaimana caranya aku mengenalkan dirimu kepada orang yang belum mengenal Engkau. Bisa saja Pak, ketika saya ada di warung, ketemu orang lain yang belum saya kenal, saya menyapa, dia kaget, dia mengira saya haji Pak. Saya hanya bilang Tuhan Yesus, tolong aku Bapak untuk mengenal orang ini, yang dibilang orang sangar. Ternyata dia ingin tahu saya lebih banyak. Bapak dari mana Pak? Saya dari Medan. Hah? Dari Medan? Kok bisa di Indramayu? Saya juga nggak pernah cita-cita di Indramayu, saya bilang. Tuhan yang naruh saya di sini, saya bilang. Nggak pernah saya rencana tinggal di Medan Pak, di Indramayu Pak, saya bilang. Percayalah Pak, nggak pernah. Sehingga saya membesarkan anak saya di sini, hingga dewasa, sehingga sudah berkeluarga. Malah orang-orang di luar sana sering bilang, kau tinggal di Indramayu di kampung mana kau tinggal di situ katanya. Karena saya datang dari kota besar Pak, dengan berlimpah ruah lah, itu sudah saya tinggalkan. Nah, dua hal tadi Pak yang saya pegang, konsistensi dan konsekuen. Memang berat Pak, bukan gampang. Ketika kita mendapat kabar orang mengalami duka cita, teman yang meninggal tiba-tiba, apa yang harus saya lakukan? Itu bergumul terus Pak. Bukan jumlah yang saya lihat, tapi adalah atensi saya mengacu pada firman Tuhan itu aja. Yang saya ingat adalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melihat rupa, tapi manusia, siapapun dia, apakah sukunya beda, agamanya, bahasanya, itu sama Pak yang dilihat, rupa. Tapi saya juga pernah ketemu dengan orang yang sama sepikiran dengan saya Pak. Dia tidak menghormati orang yang berdasi atau apa, karena orang-orang yang berbentuk berdasi atau yang mewah itu belum tentu adalah orang-orang yang budiman misalnya ya. Ternyata kenyataannya semakin marak tuh sama sekarang ini. Makanya salah satu keadaan yang saya lihat di negara kita, makin menurunnya degradasi soal kemanusiaan tadi Pak. Nah, di mana kita anak-anak Tuhan Yesus berperan? Karena saya kadang-kadang sering berpandangan bahwa teman-teman yang sejawat ini enggan untuk memproklamasikan dirinya bahwa dia adalah anak Tuhan Yesus. Saya nggak tahu kenapa. Ya, saya juga mengatakan saya bukan pendeta, saya nggak tahu bagaimana cara untuk menyampaikan firman itu ya dengan perbuatan aja Pak. Katakan iya kalau tidak, katakan tidak, katakan ya kalau ya. Itulah yang saya alami sampai saat ini. Jadi dari segi pluralitas profesi saya sudah bergumul, dari bermacam-macam keanekaan ragam saya sudah bertemu, sehingga di usia sampai saat ini saya sudah mengalami kawan-kawan yang duluan pergi Pak. Perginya juga luar biasa Pak. Baru ketemu kemarin tiba-tiba dapat kabar sudah meninggal. Macam-macam, tapi saya yakin itu adalah campur tangan Tuhan, bahwa Tuhan berbuat sesuatu yang baik. Tapi kita sering mengatakan selamat jalan,
mungkin mendahului kita duluan. Cuman itu Pak, kata-kata yang menghibur toh. Siapapun dia misalnya, apakah dia teman tetangga kita yang lain agama, selalu dengan ucapan selamat jalan, karena ada mereka dipanggil duluan daripada kita, tapi kita pasti menyusul. Saya percaya seperti yang Bapak ungkap tadi, kita tidak tahu kapan dia memanggil. Betul. Tapi kita Siap. mau tidak mau siap. Betul. Itu saja Pak Pendeta. Baik. Jadi dua hal tadi, konsisten dan konsekuen. Terima kasih. Baik, Bapak siapa maaf? Saya Pak Sembiring, Pak Sembiring, terima kasih Pak Sembiring ya share-nya ya. Jadi Bapak Ibu, konsisten itu bukan konsisten musiman. Artinya saya konsisten taat sama Tuhan kalau Tuhan memberi apa yang saya mau. Tapi saya tidak melakukan apa yang Tuhan mau kalau Tuhan tidak memberi apa yang saya mau. Itu sekali lagi pragmatis. Terima kasih sekali lagi Pak Sembiring. Waduh sesepuh. Pak Tok silakan. Mau nyanyi Pak? Ayo sini. Gini Pak, tadi dalam pengertian saya itu yang Eloi Salama Sabatani itu bahwa itu terakhir Tuhan kita mau meninggal Pak ya. Dalam diri saya itu memang dia kan Tuhan, yang firman Tuhan yang menjadi manusia. Itu kalau kealahannya tidak dilepaskan dulu, itu menurut saya itu Pak, tidak akan meninggal karena dia kan dari Allahnya dia membuat mukjizat gitu ya. Terus waktu ditobai iblis juga tidak akan terantuk batu. Ya mungkin pemikiran saya itu tidak akan mati kalau tidak ditinggal dulu sama kemuliaan Allah untuk kematian dia sebagai manusia. Itu pikiran saya, apa betul apa tidak itu. Nah, baik. Ya minta. Ya, jadi pada saat itu konsep ditinggalkan Allahnya adalah konsep meninggalkan tabiat. Jadi kalau di katekisasi, mudah-mudahan dulu nggak bolos ya Pak Tok. Jadi dalam diri Yesus ada dua tabiat namanya. Tabiat itu bukan tabiat seperti yang kita mengerti yaitu sifat, bukan. Tapi tabiat itu lebih pada identitas yang hakikinya gitu ya. Identitas dirinya yaitu bahwa ia adalah 100% manusia dan 100% Allah. Dalam konsepsi yang disampaikan oleh Pak Ato adalah pada saat ia tergantung itu di atas salib, ia kemudian menghilangkan tabiat kealahannya sehingga yang hadir saat itu yang tersisa hanyalah kemanusiaannya yang bisa sakit. Itulah kenapa kemudian Allah menyatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku. Baik, sebagai sebuah tafsiran saya menghargai itu. Tetapi sekali lagi ini tidak berkait dengan tabiat Yesus sebagai manusia dan Allah yang sejati. Kealahan Tuhan Yesus dalam dirinya memang tidak dimanipulasi dalam bentuk supaya dia bisa lebih merasa sakit. Saya rasa tidak sedangkal itu gitu ya Tuhan Yesus ya, tapi lebih pada bagaimana kealahannya itu diwujudkan dalam kekudusannya untuk menyelamatkan banyak orang. Tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan orang lain. Tidak ada harta kita yang bisa membayar utang seluruh dunia ini. Hanya Tuhan. Nah mungkin yang mau sebagai sebuah tafsiran, sekali lagi saya menghargai itu dan bisa saja. Artinya kealahannya sekarang pergi nih, tabiat kealahannya pergi. Yang ada hanyalah kemanusiaan. Itulah kenapa saya katakan mengkonfirmasi kemanusiaan Yesus di sana. Tapi sekali lagi nggak apa-apa, teruslah berteologi ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan masih paralel kan, bukan sesuatu yang oh sebenarnya Tuhan Yesus lagi pura-pura. Nah itu yang saya harus luruskan. Kalau ini mah enggak, masih oke-oke aja. Itu saja Pak Ato. Itu pencerahan ya, terima kasih. Ibu Lalanya barangkali mau menyampaikan tambahan mengkonter Pak Ato. Tong gitu pih gitu. Ada lagi Ibu Bapak, adik-adik, silakan santai. Sambil mikir pertanyaannya saya mau share ya Bapak Ibu ya. Ini berkait dengan pertanyaan Pak Yusuf tadi. Saya suka hitung-hitungan dulu. Sampai pada 3 tahun lalu itu saya puncak hitung-hitungan. Sebenarnya saya bukan orang hitungan, tapi karena peristiwa saya udah menjalani banyak hal yang semuanya saya serahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu mama saya kena sakit tuh, kena kanker stadium 3B sampai sekarang. Dan
Bapak Ibu yang pernah mengalami kanker dan harus menjalani radiasi 22 kali bisa membayangkan lelahnya ya. Lelah, orang kanker itu kan habis tuh badannya. 22 kali secara nonstop, itu belum termasuk radiasi dalam yang harus opnam, belum lagi termasuk yang HB-nya bisa turun sampai di angka 3. Kan normalnya 11,5 ya, itu normal bawah. Di angka 3, ketika ke rumah sakit udah nggak bisa pakai kursi roda, digendong, dijalani sampai sekarang. Saya merasa waktu itu, saya bolehlah ngomong, Tuhan saya teh kurang kumaha, semua gitu ya udah kan buat Tuhan. Saya mah nggak pernah minta kaya sama Tuhan, kurang bager kumaha Tuhan, ya kan? Tuhan beri ini, tapi ternyata ada banyak hal yang kemudian Tuhan pakai peristiwa-peristiwa itu untuk menegur motivasi saya. Dan sampai sekarang, hal terakhir yang dikatakan ibu saya adalah, sekarang ya gitu, masih drop gitu ya, on off aja semangatnya. Dan mama saya sekarang itu jadi YouTuber, saudara. Maksudnya kerjanya nonton YouTube aja gitu di rumah. Dan sampai terakhir itu mama saya cuma mengatakan gini, Van, bilangin ya terima kasih buat temen orang-orang gerejamu ngedoain mama, tapi kalau boleh minta jangan doain mama sembuh, doain mama saya kuat. Karena Bapak Ibu tahu kalau yang cancer itu sakitnya luar biasa ya. Udah sampai pakai MST udah nggak tahan. MST itu kelasnya morfin lah gitu ya. Udah nggak tahan. Jadi jangan doain mama sembuh, doain aja mama kuat. Supaya bisa melewati dengan tetap setia sama Tuhan. Demikian Bapak Ibu, kok jadi bingung? Ada lagi Ibu, Bapak? Masih lama kita, masih 1,5 jam. Mas Bakti. Pak Stefanus, ini mohon diluruskan saja nih. Kalau di Mazmur 22 itu kan bukannya dia seruan dari Daud ya, dalam pergumulannya ketika dia merasa tidak bersalah, cuman kayak dipersalahkan kan. Sementara Tuhan Yesus itu kan hakikatnya adalah Allah kan, Allah dalam pribadi Tuhan Yesus kan. Terus kenapa dia yang di Mazmur 22 itu dianggap nubuatan gitu. Sementara itu kan pergumulannya manusia kan gitu. Itu aja hubungannya Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya mau angkat satu nama, namanya John Nesbitt. Pernah dengar ya? Salah satu bukunya adalah Third Wave. Megatrend. Megatrend 2000. Berarti udah lama sekali bukunya. Orang keluar tahun 98. Udah lahir? Belum. John Nesbitt bilang gini, kita adalah seorang atau bisa menjadi seorang prediktor. Prediktor itu orang yang bisa memprediksi, tapi bukan peramal, karena kita bukan Roy Kiyoshi, atau kita bukanlah masuk dalam kategori indie home. Ini itu aja ngegas. Prediksinya gini, dia bilang gini, apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang, lihatlah dari apa yang terjadi di 5 tahun ke belakang. Mudah ya? Apa yang kita ingin tahu untuk beberapa tahun ke depan, lihatlah dari apa yang kita jalani di 5 tahun ke belakang. Itu baru bicara tentang seorang futurolog. Futurolog itu bukan dukun. Orang yang bisa mengukur future-nya nanti akan seperti apa dari apa-apa yang sudah. Misal, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu tanpa harus jadi dukun, apakah menurut Bapak Ibu 2 tahun atau 3 tahun ke depan kita akan menggunakan pengajaran dengan papan tulis? Ya enggak? Papan tulis kapur kita masih akan pakai? Enggak. Kenapa Bapak Ibu bisa yakin kalau enggak? Sekarang sudah zamannya internet kan? Sudah multimedia. Nah, saya mau kembali kepada Alkitab. Perjalanan Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru disebut sebagai sebuah pengajaran yang sandwich. Sandwich itu artinya apa yang dimulai di Perjanjian Lama kemudian harus dilihat dari kitab Wahyu sampai akhirnya berpusat. Inti dari sandwich atau hamburger ada di mana? Di tengah kan? Karena tengahnya isinya adalah daging.
Semua berpusat pada Kristus. Kalau pada saat Daud mengalami, ia tidak akan pernah melihat bahwa apa yang dialami saat itu adalah untuk apa yang akan terjadi ribuan tahun setelahnya. Tapi semuanya dipakai Tuhan melalui Daud, peristiwa-peristiwa yang ada melalui Daud, dan kemudian diilhamkan kepada para penulis untuk kemudian menuliskan Mazmurnya Daud. Untuk apa? Untuk apa yang akan terjadi. Kurang wireless gimana? Bapak Ibu lihatlah, masih ingat kisah Yeremia ketika kepadanya disampaikan sebuah penglihatan melalui periuk yang berisi air, dan di dalamnya ia melihat gambaran orang-orang Israel yang dibuang ke Babel. Keren banget ya, tablet pada zamannya. Ia melihat semua, YouTube ada di sana. Sesuatu yang akan datang. Tapi dengan peristiwa Yeremia, itu bukanlah sesuatu yang tidak mudah, bukan peristiwa yang tidak sulit untuk diprediksi. Begitupun bagaimana orang-orang di zaman Daud adalah orang-orang yang berwatak sama dengan apa yang akan terjadi dalam diri Yesus dengan konteksnya. Kalau kita melihat parsial dalam satu masa Daud, kita nggak akan pernah melihat itu sebagai nubuat. Tapi ketika melihat semua perjalanan, apa-apa yang diinternalkan gitu ya, dimasukkan dalam diri orang-orang Yahudi, yang salah satunya adalah Mazmur, mereka selalu diingatkan bahwa semua yang tertulis dalam perjanjian lama, semua berpuncak pada kehadiran Tuhan Yesus. Dan kemudian semua ada dalam ketakjuban bahwa ia tidak dari kejadian Adam dan Hawa, diperbarui dalam Adam yang baru dalam diri Yesus. Pernahkah ketika Adam berdosa, ia merasa bahwa oh nanti Tuhan Yesus akan menggantikan aku sebagai the new Adam? Enggak, adanya juga the new era, itu pun sepatu. Iya kan? Tapi pada saat itu kita hanya tahu rangkaian dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah rancangan film dari Tuhan. Yang satu peristiwa ke peristiwa lain enggak akan pernah enggak berhubungan. Tapi kemudian mungkin Daud juga tidak pernah menyadari itu ketika dia menaikkan Mazmurnya. Dan kenapa Tuhan memilih orang yang bisa terilhami untuk mencatat Mazmurnya Daud? Bagian itu pula kita nggak tahu. Tapi semuanya dipakai Tuhan untuk menyatakan, ini loh akhir dan puncak dari ceritaku, Kristus. Kita hanya tahu rancangan itu adalah rancangan Tuhan. Pas Daud saya yakin, ia pun tidak akan pernah tahu itu. Ia hanya menaikkan saja puji-pujian, oh hari ini aku ada dalam keterdesakan, hari ini aku dikejar-kejar, dan aku merasa Tuhan kok nggak ada. Tuhan bisa saja menghilangkan perasaan itu. Tuhan bisa saja tidak memakai orang untuk menuliskan Mazmurnya, tapi Tuhan menjaga Mazmur itu sampai, dan menjaga Mazmur itu sebagai penggenapan. Saya ambil contoh gini Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu bahwa setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu sebetulnya berhubungan. Kita termasuk PA di GKI Indramayu adalah sebuah potongan puzzle. Sebelumnya saya mimpin kebaktian di Sindang Laut kemarin, itu potongan puzzle. Lalu lusa ke Wonosari, potongan puzzle. Semuanya pada akhirnya akan mengerucut kalau kita menghubungkannya, oh ini toh pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada saya. Dan kepada setiap kita adalah puzzle-puzzle atau orang yang harus menghubungkan puzzle itu. Banyak orang yang beranggapan bahwa segala peristiwa dalam hidup kita nggak ada hubungannya, keliru. Yang ada adalah kita yang nggak menghubungkannya. Pertemuan hari ini, entah kita nggak pernah mengukur setahun lagi, 2 tahun lagi, barangkali ada dari anak Bapak Ibu yang akan menyampaikan seperti apa yang saya sampaikan, atau akan mengalami dan dikuatkan oleh apa yang saya sampaikan. Kita nggak tahu. Atau ada yang misalnya setelah anak-anak itu ya, adik-adik ini, setelah melihat saya berdiri di sini, lalu tiba-tiba muncul sebuah cita-cita, aku mau seperti dia, seorang foto model. Siapa tahu? Bapak Ibu kok kayaknya nggak terima banget sih? Ya misalnya, tapi di dalam konsepsi iman Mazmur dia nggak tahu, tapi dalam rangkaian skenario Tuhan semuanya mengerucut ke sana.
Itu ya Mas Bakti ya. Mau menguatkan Mas? Hah? Sekali lagi terima kasih Mas Bakti ya. Boleh Pak Sembiring. Respon oleh kawan-kawan ya. Dalam arti belum tentu saya benar Pak. Yang saya ungkapkan paling tidak bisa ditangkap oleh teman-teman, sehingga makna kehadiran kita juga sedikit banyaknya saling sharing lah ya. Belum tentu saya benar. Jadi dari semua apa yang kita alami Pak, dari awalnya sejak Adam dan Hawa hingga nanti the end of the world, itu semua sudah dirancang oleh Tuhan Pak. Sudah benar Pak itu ya. Jadi kita tidak bisa meleset lah. Walaupun manusia itu berlomba-lomba untuk menciptakan kemampuan dia setinggi apapun teknologinya. Seperti belakangan ini Bapak juga tahu bahwa Israel, Rusia dengan Ukraina tidak pernah terbayang bahwa mereka akan bertempur ya. Saya pikir Ukraina sebentar aja bisa hanyut itu, dihantam oleh Rusia. Tapi rupanya Ukraina mempunyai sekutu atau kawan-kawan yang membela dia. Apakah ada campur tangan Tuhan di situ? Saya kadang-kadang bergumul itu Pak. Padahal kita tahu Rusia itu adalah komunis, ya Pak ya. Sampai sekarang kan Ukraina masih adem-adem aja Pak. Dihantam pun masih adem-adem aja. Kalau kita yang dihantam kita sudah porak-poranda itu Pak. Nah, kemudian Jokowi dikirim ingin ketemu dengan Putin dan dengan Ukraina. Apakah itu sudah rancangan Tuhan juga? Sehingga banyak orang yang mendoakan, terutama kita jemaat Kristen mendoakan Jokowi ketimbang tetangga kita yang lain Pak. Saya percaya itu pasti mendoakan Jokowi. Bahkan saya mengatakan mudah-mudahan dia menjadi peacemaker. Batin saya Pak, karena tidak ada yang lain lagi tokoh di dunia ini. Ini maaf kalau agak melenceng sedikit, tapi apakah nubuatan itu terjadi yang kita tidak nyangka Pak ya, tidak menyangka Ukraina Rusia akan terjadi demikian. Sementara Amerika melempam saja. Jokowi muncul karena dia ketua G20, diharapkan, jangankan orang lain, saya sendiri berharap mudah-mudahan Jokowi yang kita anggap sebagai seorang muslim ya, tapi ada kasih di dalam diri dia bahwa dia mau tampil ke sana dengan pengawalan cukup ketat. Kenapa tidak? Saya pikir itu mungkin saya sampaikan ke teman-teman, baik para tetangga semua, itu rancangan Tuhan tuh kalau menurut aku loh ya, saya bilang, menurut kepercayaan saya. Masalah oke dan enggak saya nggak mau tahu, tapi kepergian Jokowi itu tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Kalau menurut hemat saya itu adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Keyakinan saya bilang begitu. Betul. Apakah menurut Pak Pendeta bagaimana Pak Pendeta? Setuju Pak. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Sembiring, keren. Tidak ada yang tidak rancangan Tuhan. Ya. Dan tidak pernah kita tidak menjumpai Tuhan di setiap peristiwa. Seringnya adalah kita lebih menutup mata pada kehadiran Tuhan, gitu ya. Tuhan tuh nggak pernah nggak ada kok, ada terus kok. Tapi seringnya karena kita diselimuti oleh kabut kekelaman, kabut kemarahan, kabut keegoisan yang kemudian kita tidak akan pernah meyakini bahwa dalam setiap peristiwa, termasuk tadi Pak Jokowi ke mana? Ke Rusia? Ukraina, oke. Sorry, I'm not into that politics. Jadi, iya tapi saya setuju. Untuk setiap hal baik pasti di sana ada Tuhan. Oh, gampangnya gini, saya mau tutup gini. Semua yang baik datang dari Tuhan, semua yang buruk datang dari iblis. Kita ulangi bareng-bareng ya. Semua yang baik datang dari Tuhan, semua yang buruk datang dari iblis. Nanti Bapak Ibu bisa ganti, yang buruk itu semua yang jahat. Jadi peperangan itu adalah tidak mungkin pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah kedamaian. Siapapun yang membawa damai, dia membawa Tuhan. Siapapun yang membawa kasih, dia membawa Tuhan. Siapa yang membawa kebencian, permusuhan, dia adalah anak buahnya iblis. Jadi kalau ada orang yang marah-marah, senangnya membenci, kalau ada orang yang mengasihi, mengampuni, dia adalah anak Tuhan. Kalau ada orang yang membenci, memusuhi, dia adalah anak Bapak ibunya lah. Kasihan banget sih.
Maksudnya anak orang tuanya, tapi sedang melakukan pekerjaan yang disenangi oleh iblis gitu ya. Baik, adakah lagi? Apakah cukup? Baik, cukup Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Kalau gitu saya serahkan kembali pada yang berwenang. Saya kembalikan. Seperti sedia kala. Terima kasih Pak Stefanus yang sudah memberikan materi yang menguatkan kita semua. Dikuatkan kan Ibu Bapak? Hening. Wah Pak, diulangi lagi Pak kayaknya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, materi yang disampaikan cukup menguatkan saya secara pribadi, karena kita semua adalah murid-murid Tuhan yang berjalan bersama dengan Tuhan gitu ya. Dan salah satu apa yang disampaikan oleh Pak Stefanus itu menguatkan kita bahwa memang kalau minggu kemarin, ini hari apa ya? Ini hari Senin, berarti baru kemarin kita hilang ingatan tiba-tiba. Kemarin kita dikuatkan bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah. Sekarang pun kita dikuatkan bahwa memang mengikut Tuhan itu tidak selalu manise gitu ya. Ada baik buruknya, suka dukanya, tapi semuanya bisa kita lalui karena kita punya teladan yaitu Yesus. Meskipun dalam kelemahannya, meskipun dalam masa-masa yang mungkin saat itu membuat dia begitu down, tapi dia tetap setia bersama dengan Tuhan dalam imannya dan tidak goyah. Demikian juga dengan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menutup acara kita PA pada malam hari ini, mari kita bersama bangkit berdiri. Wah, kan tadi kita duduk terus, mari kita berdiri. Kita, Pak Stefanus yang tadi berdiri terus ya Pak. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Di Jalan Hidupku. Bahwa kita percaya di hidup kita ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan bersama dengan kita. Kita bisa menyanyikan dengan bertepuk tangan bersama-sama. Masa gelap
menutup acara kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Penatua Dewi. Dipersilahkan. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita tutup dalam doa. Kembali kami datang menghadap tatamu yang kudus Bapak pada malam hari ini, di mana Engkau telah mempertemukan kami antara Losarang, Eretan dan Indramayu dalam PA pada malam ini Tuhan. Di dalam PA ini Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Bapak Engkau yang telah menguatkan kami. Tolong Bapak Engkau yang telah menetapkan perjalanan hidup kami, supaya kami bisa berjalan dengan Engkau Bapa. Biarlah Engkau yang telah menguatkan kami Tuhan, supaya kami tetap setia dengan Engkau. Di dalam perjalanan kami sungguh banyak Tuhan, rintangan dan tantangan yang akan kami hadapi. Untuk itu Bapak kami akan menyerahkan hidup dan kehidupan kami, supaya kami tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Bapak atas firman yang sudah kamu perdengarkan kepada kami semua. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong Bapak, Engkau yang telah menghantarkan kami hingga tiba di rumah kami masing-masing. Baik kami yang pulang ke Indramayu, ke Eretan maupun ke Losarang. Engkau yang telah menghantarkan kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dalam sukacita yang benar-benar daripada Engkau. Terlebih-lebih buat Bapak Stefanus yang akan pulang ke Tasikmalaya beserta keluarga anak-anaknya. Engkau yang telah menyertai mereka dalam perjalanan. Tibakan mereka dalam sukacita yang benar-benar daripada Engkau di rumahnya. Demikian juga Tuhan, di mana Engkau pakai beliau, berikanlah beliau hikmat yang benar-benar daripada Engkau. Terima kasih Bapak, pada malam ini kami mau istirahat. Tolong Bapak Engkau yang telah membangunkan kami pada besok pagi, kami bisa melakukan aktivitas kami, keseharian kami. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami yang semua ini kami alaskan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami telah memohon dan berdoa. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Terima kasih Bu Dewi. Silakan duduk Bapak Ibu. Dengan demikian acara PA pada malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.